Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses selalu kawan, sahabat petani keren dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah selalu hadir dan menyupport channel sahabat petani keren ini. Mudah-mudahan channel kami ini selalu memberikan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Baik kawan, tidak terasa kali ini kita akan membahas tentang sejarah porang di Indonesia episode yang keempat. Tidak berasa ya kawan, episode 1, 2, 3 dan sekarang episode keempat. Dan ini yang episode yang pamungkas. Di episode sebelumnya sudah diceritakan bagaimana seorang tentara Jepang yang bernama Mr. Masaharu Ishii menjadi warga negara Indonesia dan warga kenegaraannya itu istimewa, diberikan langsung oleh Bung Karno, Presiden Soekarno pada waktu itu. Terus kemudian beliau berjuang bagaimana supaya tanaman porang yang dianggap sebagai tanaman liar oleh masyarakat kita pada waktu itu bisa bermanfaat, bisa ekspor ke luar negeri. Pada saat itu tujuan ekspor hanya di negara Jepang pertama kalinya. Karena pada waktu itu ada delegasi dagang Jepang datang ke Indonesia, tepatnya di Surabaya. Di situ juga ikut seorang ahli perporangan Jepang, Profesor Porang dari Jepang, ikut ke Surabaya, ingin tahu secara langsung kawan, bagaimana konyaku Indonesia. Di Jepang porang itu namanya konyaku kawan. Di sini aja disebut porang. Kalau di Tiongkok konjak. Kalau di Cina porang itu dikenal dengan nama konjak. Nah, setelah delegasi dari Jepang itu datang ke Surabaya bersama Mr. Ishii, melihat-lihat tanaman porang, umbi porang yang ada di daerah Jawa Timur. Kebetulan pada saat itu banyak terdapat di wilayah Mojokerto, Blitar, dan Madiun. Setelah delegasi Jepang itu, terutama Profesor Jepang itu melihat umbi porang asal Indonesia, wah, sangat terkesan sekali kawan. Namanya profesor kan sudah ahlinya. Wah, ternyata ini porang Indonesia bagus. Coba Mr. Masaharu Ishii kumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti bisa dikirim ke Jepang. Nah, di sini kendalanya kawan, karena pada waktu itu belum banyak yang membudidayakannya, belum banyak yang menanamnya. Memang Mr. Ishii ini sangat kesulitan sekali dalam mendapatkan bahan baku umbi porang ini dari para petani, karena waktu itu dianggap tanaman liar, belum dibudidaya. Terus dengan berjalannya waktu, akhirnya di tahun 1970-an Mr. Ishii akhirnya bisa mengekspor porang Indonesia ke Jepang. Tapi waktu itu dalam bentuk chip. Chip itu porang yang diiris-iris kemudian di oven seperti keripik, baru diekspor ke Jepang. Kemudian pelan-pelan Mr. Ishii juga terus mengembangkan pabrik porangnya. Bagaimana porang itu bukan hanya dalam bentuk chip untuk diekspor ke Jepang, beliau berusaha akhirnya bisa diolahlah umbi porang itu menjadi tepung yang terkenal di pasar dunia itu dengan tepung glukomanan. Karena umbi porang itu yang bisa dimanfaatkan ya zat glukomanan itu yang ada di tepung porang itu nanti diolah bisa jadi berbagai produk apa saja yang dihasilkan dari umbi porang ini. Nanti kita bahas di cerita-cerita selanjutnya. Kemudian Mr. Masaharu ini bisa mengekspor akhirnya dari bentuk chip keripik akhirnya jadi tepung porang. Nah, nilai jualnya semakin tinggi kawan. Ekspor chip keripik dengan ekspor tepung itu beda nilainya. Nilai jualnya semakin tinggi kalau dalam bentuk tepung glukomanan. Tapi tidak berjalan mulus kawan. Kemudian ada larangan impor dari
pemerintah Jepang untuk melindungi para petani porangnya. Jadi biaya importnya dinaikkan. Nah, Mr. Isi kesulitan di situ. Sudah bahan bakunya itu susah, kemudian setelah berhasil dijadikan tepung, kemudian ada kenaikan biaya impor, bingung karena mungkin biaya operasionalnya juga kan semakin tinggi, jadi keuntungannya mungkin semakin tipis ya. Gimana ini caranya? Mr. Masaharu Ishii ini terus berusaha tepung porang ini dijadikan bahan setengah jadi, dibikinlah dalam bentuk mie setengah siap saji. Akhirnya setelah bisa membuat tepung porang itu menjadi beras dan mie, Mr. Ishii kembali melakukan ekspor ke luar negeri karena nilai jualnya menjadi lebih baik lagi, bisa menutup dari biaya-biaya operasional. Mulai ekspor lagi ke Jepang, kemudian selain Jepang mulai mengembangkan market, kemudian ke Tiongkok dan juga Eropa kawan. Negara Eropanya itu Italia. Jadi selain Jepang, kemudian ekspor juga ke Tiongkok, juga ke Eropa, ke Italia. Nah, di Italia ini ada cerita lagi kawan. Orang Italia ini kan kalau ada bahasa-bahasa mie itu kan kurang suka, sukanya pasta. Orang Italia. Nah, disiasati sama Mr. Ishii ini gimana caranya supaya orang Italia ini mau gitu mengkonsumsi orang ini. Kemudian dikemas sama Mr. Ishii, cuman dirubah tulisannya aja kawan, dari shirataki mie menjadi shirataki pasta. Nah, di situ orang Italia mau mengkonsumsi. Jadi cuma dirubah tulisannya aja dari shirataki mie menjadi shirataki pasta. Jepang, Tiongkok, dan Italia itu kan negara maju, tapi mereka mau mengkonsumsi porang. Ada apa ini dengan porang? Karena mereka tahu porang ini makanan sehat, low kalori, low karbo, tinggi serat. Makanya orang luar negeri suka mengkonsumsi porang ini, produk-produk makanan dari porang ini, sangat suka sekali. Itulah perjuangan Mr. Ishii kawan dalam mempopulerkan tanaman porang yang begitu multi manfaat, baik itu di dalam negeri maupun di pasar internasional, di pasar dunia. Sampai beliau di tahun 2001 karena dinilai sudah berjasa ya, selain beliau juga pensiunan prajurit, beliau pensiunan prajurit TNI kawan, TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir itu Mayor Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Beliau juga di tahun 2001 mendapat tanda kehormatan kawan, yaitu Satya Lencana Wirakarya. Apa itu Satya Lencana Wirakarya? Tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya yang telah berjasa, yang telah memberikan sumbangsi yang besar, dharma bakti yang besar kepada bangsa dan negara, dan bisa dijadikan toladan untuk warga-warga lainnya supaya berbuat seperti itu. Itu dimaksud dengan tanda Lencana Wirakarya. Dan tanda kehormatan itu bisa diberikan untuk warga Indonesia maupun untuk warga negara asing yang tentunya sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Tapi sayangnya Mr. Masaharu Ishii ini tidak sempat kawan melihat bagaimana viralnya, bagaimana boomingnya, bagaimana meledaknya orang yang beliau perjuangkan sekarang menjadi viral dan booming, karena beliau berpulang, beliau wafat di tahun 2002 kawan, setelah mendapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya tahun 2001. Di tahun 2002 beliau wafat dan dimakamkan di pemakaman Kembang Kuning, pemakaman umum khusus untuk orang Jepang di Kembang Kuning, Surabaya kawan. Sebetulnya beliau berhak untuk dimakamkan di pemakaman Taman Makam Pahlawan, cuman karena pihak dari keluarga lebih menginginkan di tempat pemakaman umum khusus untuk orang Jepang saja biar mudah untuk mengunjunginya.
sehingga beliau berhak kawan dimakamkan di pemakaman makam pahlawan itu, karena jasa-jasa beliau yang oleh pemerintah memang sudah diakui itu kawan. Baik kawan, begitulah sejarah orang di Indonesia, bagaimana yang dulunya tidak dikenal ya, begitu tentara Jepang masuk ke Indonesia baru orang pelan-pelan mulai dikenal sampai dipopulerkan, diperjuangkan oleh Mr. Masaharu Ishii sampai bisa go internasional, sampai bisa ekspor, sampai bisa diekspor ke luar negeri itu kawan. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat, juga semangat juang dari Mr. Masaharu Ishii ini bisa diteladani oleh kita semua. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk dukungannya di channel Sahabat Petani Keren ini. Baik kawan, terima kasih dan sampai jumpa.